Abu Nawas siapa? Pak Abu Nawas siapa? Ya, yang beramalkan terhormat ini pakaian saya, jas saya, seperti bukan saya. Pelajaran dari Abu Nawas. Dan orang yang paling besar kita yang pada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah yang sangat populer yang sudah sering kita dengar. Rasulullah dan pengemis buta di sudut perempatan Madinah. Saya kira sudah sering dengar. Setiap pagi Rasulullah mendatangi pengemis itu. Pengemis yang dingin mulutnya cerewet. Setiap orang datang diingatkan, hati-hati kamu dengan Muhammad, mulutnya berbisa, kamu akan terpukau mendengarkan penjelasan. Hati-hati dengan Muhammad. Pokoknya bagi datang menikmati kepada pengemis. Waktu disebut hati-hati kamu dengan Muhammad, Rasulullah mengambil. Hati-hati kamu, dia bahaya. Rasulullah diam saja, tetap menang. Tiap pagi begitu. Sampai suatu hari beliau wafat. Abu Bakar datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, kamu adalah Rasulullah yang terdekat. Adakah kebiasaan Rasulullah yang beliau lakukan yang aku belum laksanakan? Sunnah-sunnah beliau, tradisi beliau yang beliau kerjakan, tapi aku belum begitu. Apakah ada? Kata Aisyah, rasanya tidak ada karena Abba adalah sahabat dekat dan kesayangan Rasulullah. Tapi ada satu mungkin yang Abba tidak tahu. Apa? Tiap pagi Rasulullah datang kepada seorang pengemis buta di salah satu kekuatan kota Madinah. Dia membawa gandum dan menikmati kepada pengemis itu. Baik, aku akan melanjutkan tradisi yang mulia. Pagi hari datang kepada pengemis buta. Hati-hati kepada Muhammad seperti itu. Rasulullah tidak ada. Disuapi pengemis. Begitu dapat 2 suapan, marah. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa mengambil saya. Kaget banget. Kok tahu? Bagaimana kamu tahu saya bukan orang yang kebaikan? Bukan. Beda sekali. Kemarin orang yang menyuruh saya itu dilembutkan dulu gandumnya, sehingga saya menelan dengan mudah. Tapi kamu kasar sekali gandumnya. Kamu bukan orang baik. Siapa kamu? Abu Bakar mengatakan, betul, saya bukan orang yang kemarin. Saya adalah pengagumnya pengikutnya yang kemarin sudah wafat beliau. Siapa kemarin itu? Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget begitu. Kaget. Orang yang bisa itu orang yang celaka tiap hari ya. Iya. Menangis sama misalnya. Sekarang saksikan lagi orang baik sekali. Dan saya akan memilih dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya. Ada yang orang barat tahu begitu mulianya, dia akan mengatakan Islam disebabkan satu tangan kiri berada dan berada tidak ada. Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Yang keempat, orang puasa itu harus menjaga kebersihan. Yang keempat, kebersihan hati. Kebersihan hati. Ada penyakit berbahaya, namanya AIDS. Ada AIDS jasmani, HIV, ada AIDS rohani. Kalau AIDS jasmani yang diserang adalah imun, daya tahannya. Tapi AIDS rohani yang diserang adalah amal-amal baik kita. Itu A, I, B, S ya. Penyakit rohani yang hampir menghancurkan amal baik kita. A adalah arogan, sombong. Sombong itu menjauhkan kita dari Allah. Lain tulisan mata maka ikut di miskola dan kibri tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada status kecil saja sikap sombong. Saya bertanya ya Rasulullah, saya ini gemar pakai bagus persoalan. Apakah saya terlalu sombong? Lain mengatakan tidak.
Al-Kibri berkata, sombong itu cirinya dua. Pertama, menolak kebenaran. Keras kepala, kita berarti gampang itu. Yang kedua, meremehkan orang lain, menganggap orang lain rendah. Ibu-ibu meremehkan pembantu, sombong, dari salah sejarah. Pimpinan meremehkan anak buah karena pangkatnya rendah, sombong, tidak bisa masuk surga. Tapi pakaian bagus boleh. Ibu-ibu kan tiap bulan modelnya ganti, tapi lain dengan kita kan pakai putih selama pakai jas sudah. Ibu-ibu enggak, tiap bulan ada jilbab ganti. Ada yang fresh, ada yang modern, tidak apa-apa ya, asalkan itu aurat dan tidak sombong. Jadi kalau beli gelang kayu, kalau jangan itu ikan di pasar sekarang besar-besar, dan bukan ikannya namanya, pamer gelangnya itu. Ya. Paris ya. Sombong itulah dosa paling awal. Iblis tidak mau menghormati mereka. Kenapa? Kalau tani benar, kalau bikin, aku ciptakan dari api, dia cuma dari tanah. Sombong. Kita ini kadang-kadang tanpa sadar berasa sombong. Setelah mengatakan setitik saja rasa sombong, sudah bukan bagian. Tidak ringan. I itu iri, D itu dengki. Itu satu komunitas ya, satu rumpun ya, ya. Iri itu kan susah kalau orang lain senang, dan senang kalau orang lain susah. Tapi pasif namanya. Kalau dengki sedang aktif, bikin gerakan-gerakan yang merugikan orang lain. Iri dan dengki. Al-hasadi yakul hasanat kama yakul al-hatab. Dengki itu menghapuskan kebaikan, seperti api menghapuskan kayu bakar yang kering. Berapapun tingginya habis dilakukan. Betapa banyaknya habis karena kita ada iri dan dengki. AIDS. S itu serakah. Serakah itu ingin menambah miliknya, tapi dengan cara yang tidak halal dan tidak elok. Tidak elok. Di Surabaya, bukan di sini, itu ada ibu-ibu yang serakah tingkat kecil. Ya. Kalau dari mana dia mesti bawa kresek, kaget itu. Bawa kresek sampai di kita ini, nah bawa kresek, bawa itu tidak ya. Itu ingin menambah tetapi dengan cara tidak elok. Padahal di rumah mungkin tidak dimakan. Ada yang gaya kita arogansi, iri, dengki, dan serakah. Ya, dan yang terakhir takwa. Takwa itu saya kira sudah jelaskan. Intinya adalah di dalam alam ini benar-benar mengerjakan perintahnya. Orang takwa itu ternyata diberi hadiah betul. Jadi kalau kita tidak mendapat mungkin belum masuk takwa. Di dalam surat At-Talaq, surat 65, ayat 2, 3, 4, 5 itu menerangkan hadiahnya lengkap. Di awal ayat, di ujung ayat 2, Allah menyatakan bahwa yattaqillaha yaj'al makhraja. Barang siapa bertakwa, maka Allah akan mencarikan jalan keluar. Allah mencarikan jalan keluar yang kesulitan kita. Hadiah pertama. Kita butuh karena kita diberikan dari masalah-masalah. Yang kedua, ayat ketiga menyambungkan wayar suku min haitsu la yahtasib dan memberikan rezeki dari sumber yang tidak terduga. Yang ketiga, ujung ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Banyak kemudahan pada semua urusan. Dan yang keempat, menghapus kesalahan dan memperbesar pahala kita. Wa may yattaqillaha
juga bulan saya ini banyak bagaimana Islam. Jadi orang takwa itu diberi hadiah sangat kita butuhkan sebenarnya. Pertama, diberikan kuat dari setiap kita. Kedua, rezekinya ditambah. Ketiga, urusannya dimudahkan. Keempat, dosanya diampuni. Luar biasa. Jadi habis hari raya, mestinya kita ini uangnya tambah banyak. Sekurang rezeki sehat. Yang banyak sekarang kebalikannya. Habis hari raya, tabungannya habis, sekarang itu mudik. Mesti ada diri, mestinya tambah. Masalahnya hilang, dosanya diampuni. Kalau itu belum terjadi pada kita, maka takwa kita sebenarnya belum seperti yang diinginkan. Jam 7, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.